Di masa silam, ketika hutan-hutan Kalimantan masih lebat dan sungai-sungainya mengalir jernih tanpa gangguan manusia, hiduplah sebuah desa kecil bernama Tanjung Lipan. Desa itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi menjulang, akar-akar beringin menembus tanah hitam yang subur dan suara burung enggang menggema di kejauhan. Penduduknya hidup sederhana. Mereka berburu, menanam padi ladang, dan menjala ikan di sungai yang tenang. Di antara penduduk desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya Lipan. Ia gagah, jujur, dan disegani karena keberaniannya menjelajah hutan sendirian. Orang-orang memanggilnya Lipan karena gerakannya cepat dan lincah seperti hewan itu. Meski masih muda, Jaya Lipan sudah menjadi pelindung desanya dari bahaya binatang buas dan gangguan roh-roh jahat hutan yang sering muncul di malam hari. Namun, di balik wajah tegasnya, Jaya Lipan menyimpan rasa gelisah. Ia sering duduk di tepi sungai, memandangi bayangan dirinya yang bergoyang di air. "Sampai kapan hidupku begini?" bisiknya. "Apakah aku hanya akan menjadi pemburu seumur hidup tanpa arti?" Suatu senja, saat matahari tenggelam di balik rimbun pepohonan, Jaya mendengar suara gemerincing halus dari arah sungai. Suara itu berbeda, bukan suara ikan, bukan pula suara burung. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang perempuan tengah mandi di sungai. Kulitnya seputih bulan purnama dan rambutnya panjang berkilau seperti air malam. "Siapakah engkau?" tanya Jaya, bergetar antara kagum dan takut. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang bening dan tenang. "Aku adalah putri dari Telaga Langit," ujarnya lembut. "Aku datang mencari seorang manusia berhati suci untuk menolong bumi dari kutukan yang akan datang." Jaya terpaku. Ia tidak tahu apakah sedang bermimpi atau tidak. "Kutukan apa yang kau maksud?" tanyanya. "Air sungai ini akan berhenti mengalir, tanah akan retak, dan hutan akan mati jika manusia terus mengambil tanpa memberi," jawab sang putri. "Namun masih ada harapan. Seorang yang tulus akan menjadi penjaga alam, menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi." Sebelum Jaya sempat bertanya lebih lanjut, sosok sang putri perlahan memudar bersama kabut yang naik dari permukaan air. Ia hanya meninggalkan setangkai bunga biru di tepian sungai. Jaya mengambil bunga itu dan menyimpannya di dekat dada. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, hutan berbicara padanya dengan suara berat dan dalam. "Wahai Lipan, kelak sungai ini akan menjadi danau. Kau akan mengukir takdir yang panjang dan berat. Tapi jangan takut, sebab dari air yang tenang, kehidupan baru akan lahir." Keesokan harinya, Jaya Lipan bangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Ia tahu hari-hari damai di desanya tidak lama lagi. Seekor burung enggang melintas di atas rumahnya, bersuara 3 kali, pertanda perubahan besar akan segera datang. Di bawah langit pagi yang tenang, Jaya menatap ke arah hutan dan berbisik pelan, "Jika ini takdirku, aku akan menjalaninya." Namun dari jauh, kabut mulai turun dari perbukitan. Suara gemuruh halus terdengar dari arah hulu sungai, seperti bisikan air yang gelisah menunggu sesuatu. Dan di dalam hati Jaya Lipan, bunga biru yang ia simpan mulai mengeluarkan cahaya samar. Sejak malam pertemuannya dengan Putri Telaga Langit, hidup Jaya Lipan tidak lagi sama. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan air yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kadang-kadang dari dalam hutan terdengar suara seperti tangisan, sayup, namun membuat bulu kuduk berdiri.
Desa Tanjung Lipan yang biasanya tenang mulai diliputi tanda-tanda aneh. Sungai yang dulu jernih kini mulai keruh. Ikan-ikan naik ke permukaan, berenang lemah. Anak-anak desa yang bermain di tepi sungai sering sakit tanpa sebab. Para tetua desa mulai gelisah. "Ini bukan pertanda baik," kata Ki Juru, tetua tertua di Tanjung Lipan. "Sungai ini sedang marah. Alam kita telah terganggu." Jaya Lipan terdiam di sudut balai desa. Kata-kata Putri Telaga Langit terngiang lagi di telinganya. Manusia terus mengambil tanpa memberi. Ia menatap orang-orang yang sibuk berdiskusi dengan wajah khawatir. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, meski ia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Beberapa hari kemudian, bencana itu datang. Hujan turun tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar dan air sungai meluap ke ladang serta rumah-rumah. Pohon-pohon tumbang, ternak hanyut, dan penduduk berlarian mencari tempat tinggi. Tapi yang paling aneh bukanlah hujannya, melainkan suara yang datang bersama angin malam. Suara itu seperti gumaman ribuan lidah, datang dari hulu sungai, membawa nama Lipan, Lipan. Jaya terbangun dari tidurnya. Suara itu terdengar jelas, seolah memanggilnya secara langsung. Ia keluar dari rumah, melawan hujan deras, menuju sungai yang meluap. Cahaya samar dari bunga biru di dadanya berpendar lembut di tengah gelap. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu panggilan itu bukan untuk dihindari. Di tepi sungai berdiri sosok kabur. Putri Telaga Langit. Rambutnya basah menempel di wajah, matanya bersinar redup namun dalam. "Putri!" seru Jaya. "Apa yang sedang terjadi?" Putri itu menatap sungai yang bergejolak. Airnya kini berubah menjadi pusaran besar yang menelan pepohonan. Ia tahu siapapun yang masuk ke sana mungkin tidak akan kembali. Namun dalam hatinya sesuatu bergetar, rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada ketakutannya sendiri. "Jika itu yang harus kulakukan," katanya lirih, "aku siap." Putri Telaga Langit menatapnya dengan mata yang penuh haru. "Kau akan kehilangan dunia manusia, Lipan. Tapi dari pengorbananmu, kehidupan baru akan lahir." Kilatan petir menyambar, menerangi langit malam. Dalam cahaya itu, sosok Jaya Lipan tampak berdiri di tepi sungai dengan wajah teguh. Rambutnya terhembus angin dan bunga biru di dadanya berkilau terang. Ia melangkah ke dalam air, perlahan, tanpa ragu sedikit pun. Ular jaksa itu meraung dan dari pusaran air terdengar dentuman besar seperti dunia yang terbelah. Suara air berubah menjadi nyanyian panjang, nyanyian alam yang menandai awal dari sesuatu yang baru. Lalu semuanya gelap. Ketika fajar tiba, hujan telah berhenti. Langit bersih, tapi desa Tanjung Lipan lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah danau luas yang berkilauan di bawah matahari pagi. Airnya jernih, namun di kedalaman terlihat bayangan samar seekor ular besar yang tidur tenang. Dan dari tengah danau, bunga biru bermekaran. Satu-satunya tanda bahwa Jaya Lipan masih menjaga mereka dalam bentuk yang berbeda. Pagi itu, kabut tipis menutupi daratan bekas desa Tanjung Lipan. Tak ada suara ayam jantan, tak ada tawa anak-anak, tak ada derap kaki di jalan tanah.
Semua telah berubah menjadi hamparan air luas yang memantulkan langit biru seperti cermin raksasa. Di tengah danau itu, samar-samar terlihat pusaran lembut, seolah air sedang bernapas. Orang-orang dari desa tetangga datang dengan rasa ingin tahu. Mereka berdiri di tepi air, memandangi pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Seorang lelaki tua berbisik, "Inikah murka para ruh?" Namun seorang perempuan tua, Nenek Lalang, satu-satunya yang selamat karena tinggal di perbukitan, menunduk sambil menggenggam segenggam tanah. Air matanya menetes perlahan. "Bukan murka," katanya lirih, "ini pengorbanan." Orang-orang menatapnya bingung. Lalu ia bercerita tentang Jaya Lipan, pemuda desa yang berani melawan amarah alam, tentang hujan 7 malam, tentang putri telaga langit, dan tentang ular besar penjaga sungai. Kata demi kata keluar dari mulutnya seperti mantra kuno. Mereka mendengarkan dalam diam, hanya terdengar angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Hari-hari berlalu, dan Danau Lipan mulai menunjukkan keajaibannya. Airnya tak pernah surut bahkan di musim kemarau paling panjang. Di malam hari, bunga biru yang dahulu disimpan Jaya Lipan muncul di permukaan air. Menyala lembut seperti bintang jatuh. Kadang terdengar suara gendang dari dasar danau, berirama pelan seperti detak jantung bumi. Penduduk desa sekitar mulai menganggap danau itu suci. Mereka datang membawa sesajen, bunga, beras, dan air kelapa sebagai tanda hormat. Setiap kali mereka menebar persembahan, air beriak lembut, seolah menjawab. Tak seorang pun berani berbicara keras di sana, sebab dipercaya suara keras dapat membangunkan ruh penjaga air. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Tara, cucu Nenek Lalang, mendengar suara dari arah danau. "Jangan takut," katanya lirih. Yakin bahwa suara itu bukan dari manusia. Ia berjalan perlahan ke tepi air. Di permukaan, terlihat bayangan seorang pemuda berdiri. Wajahnya tenang, matanya bercahaya biru. Tara menatapnya dengan kagum. "Siapa kamu?" tanyanya polos. Bayangan itu tersenyum. "Aku Lipan, penjaga air. Katakan pada orang-orang, selama manusia menjaga alam, danau ini akan tetap hidup. Tapi jika serakah, air ini akan menelan segalanya." Tara hendak menjawab, tapi angin bertiup kencang dan bayangan itu menghilang, menyisakan lingkaran air kecil yang berpendar. Sejak malam itu, Tara sering bermimpi tentang Jaya Lipan yang menari di antara ombak biru, menjaga ketenangan danau dari dalam. Waktu terus berjalan. Danau Lipan menjadi tempat ziarah, tempat orang datang memohon hujan, memancing harapan, atau sekedar berdoa agar hidupnya tenteram. Banyak yang bersumpah melihat cahaya biru menari di permukaan air setiap malam purnama. Ki Juru, yang dulu menyaksikan kehancuran desa, kini menjadi penjaga danau. Ia mendirikan balai kecil di tepi air untuk menaruh sesajen dan membacakan doa setiap kali ia menunduk. Suaranya bergetar. "Ampunilah kami, Lipan. Kami berjanji menjaga yang kau lindungi." Namun tak semua manusia memahami makna keseimbangan. Ada yang datang mencuri ikan dari danau, ada pula yang menebang pohon di sekitarnya demi kayu. Dan setiap kali itu terjadi, kabut tebal turun menutupi air. Suara gendang dari dasar danau berubah cepat dan berat, seperti peringatan dari dunia ruh. Maka penduduk segera berhenti, memohon ampunan dengan air mata. Hingga kini, orang-orang tua di Kalimantan Timur masih berkata, "Jika malam sunyi dan bulan penuh, lihatlah ke danau itu. Di dasar air, Jaya Lipan masih menjaga kita bersama Putri Telaga Langit. Air yang tenang itu adalah napasnya." Mereka percaya selama bunga biru masih mekar di tengah danau, bumi akan tetap seimbang
dan hujan akan turun dengan kasih, bukan dengan murka. Tahun demi tahun berlalu, dan legenda Jaya Lipan menjadi kisah yang dituturkan dari mulut ke mulut melewati generasi. Desa-desa baru tumbuh di sekitar Danau Lipan, namun tak satu pun penduduk berani melupakan cerita lama itu. Di setiap rumah tergantung sehelai kain tenun bergambar bunga biru, lambang kesucian air dan pengorbanan. Setiap bulan purnama, warga berkumpul di tepi danau. Mereka menyalakan lentera, mengapungkannya di atas air sambil berdoa agar hujan datang dengan lembut dan hasil panen berlimpah. Lentera-lentera itu berlayar perlahan, menciptakan lautan cahaya di permukaan danau yang memantulkan bintang-bintang malam. Di antara kerumunan, ada seorang gadis muda bernama Sura, keturunan jauh dari Tara, cucu nenek Lalang. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar kisah Jaya Lipan dari neneknya. Setiap kali cerita itu berakhir, hatinya selalu bergetar. Ia merasa seolah ada sesuatu di dalam air yang memanggil namanya. Suatu malam, saat perayaan purnama berlangsung, Sura menjauh dari kerumunan. Ia duduk di batu besar di tepi danau, menatap pantulan bulan yang bergetar lembut. Tiba-tiba, air di hadapannya beriak perlahan. Dari dalam muncul cahaya biru samar, sama seperti yang diceritakan dalam legenda. Sura tertegun. "Apakah itu engkau, Jaya Lipan?" bisiknya. Suara tenang menjawab dari balik riak air. "Aku ada di mana air hidup dan bumi bernafas. Aku tidak hilang, hanya berubah." Sura memejamkan mata. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga hutan. Dalam sekejap, ia merasa seolah melihat gambaran masa lalu. Jaya Lipan berdiri di tepi sungai, putri telaga langit di sampingnya, dan ular besar tidur di dasar air yang tenang. Gambaran itu perlahan memudar, meninggalkan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Kenapa kau menunjukkan diri padaku?" tanya Sura dengan suara bergetar. "Karena manusia mulai lupa," jawab suara itu. "Danau ini hidup karena keseimbangan, tapi kini banyak yang datang menebang pohon, menambang tanah, dan meracuni air. Jika keseimbangan rusak, aku akan terbangun, tapi bukan untuk melindungi." Sura menunduk, merasakan air mata jatuh di pipinya. "Aku akan mengingatkan mereka. Aku berjanji." Riak air perlahan mereda, meninggalkan bunga biru yang terapung di depan Sura. Ia memungutnya dengan hati-hati, lalu menatap ke langit. Bulan purnama bersinar terang, dan untuk sesaat, wajah Jaya Lipan tampak samar di antara bayang air, tersenyum, damai. Keesokan harinya, Sura memutuskan untuk berbicara kepada penduduk desa. Ia mengajak mereka menanam kembali pohon-pohon di sekitar danau, membersihkan air, dan menghentikan kegiatan yang merusak. Awalnya, banyak yang meragukannya. Tapi perlahan, keajaiban kecil mulai terjadi. Danau-danau kembali jernih, ikan-ikan muncul lebih banyak, dan bunga biru bermekaran setiap malam purnama. Anak-anak desa tumbuh dengan mengenal danau bukan sekedar tempat mencari ikan, tetapi tempat suci yang menjaga hidup mereka. Mereka diajarkan untuk menunduk setiap kali mengambil air, sebagai tanda hormat kepada Jaya Lipan dan Putri Telaga Langit. Sura menatap danau itu setiap sore, merasa damai. Kadangkala, saat angin bertiup pelan, ia mendengar bunyi gendang samar dari dasar air, tanda bahwa roh penjaga masih berjaga. Dalam hatinya, ia tahu, legenda itu bukan sekedar cerita, tapi peringatan yang hidup.
Malam terakhir sebelum musim hujan, Sura duduk di tepi air, memegang bunga biru yang mulai layu. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Jayalipan. Kami akan menjaganya seperti engkau menjaganya dulu." Angin berhembus, dan bunga di tangannya perlahan bersinar, lalu hancur menjadi ribuan titik-titik cahaya kecil yang melayang ke langit. Cahaya-cahaya itu menari di udara, lalu menghilang di antara bintang. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, permukaan Danau Lipan bergetar pelan, seolah tersenyum.